Kembali lagi di Cyber World, Be Smart and Critical Thinking di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Nah, kalau tadi kita sudah berbincang bersama Bapak Irot Edi, kali ini kita akan melakukan wawancara dengan sosok yang lain yang tidak kalah seru, yaitu adalah Bapak Yohanes Shailendra, selaku pakar keamanan cyber. Topik yang akan dibahas tentunya tidak kalah seru, yaitu mengenai Computer Security Incident Response Team atau CSIRT. Pasti milenial sudah tidak sabar, makanya yuk kita simak bersama-sama. Keamanan informasi menjadi sebuah bagian penting dalam dunia cyber, maka diperlukan adanya upaya mitigasi untuk mengantisipasi insiden keamanan cyber khususnya di sektor pemerintahan. Dalam hal inilah peran Computer Security Incident Response Team begitu penting untuk memberikan keamanan cyber yang optimal. Untuk membahasnya lebih lanjut, saat ini saya sedang bersama Bapak Yohanes Shailendra selaku pakar keamanan cyber. Bagaimana Bapak kabarnya Pak? Sehat? Baik, sehat. Alhamdulillah. Sudah divaksin Bapak? Udah Sudah 2 ya? kali. Alhamdulillah. Semoga diberikan kesehatan selalu Pak ya. Amin. Ini kan dalam episode ini kan kita akan membahas mengenai Cyber Security Incident Response Team Pak, atau biasa disebut dengan CSIRT. Ya, betul. Ini kan mungkin para milenial juga masih belum memahami apa itu CSIRT. Barangkali boleh dijelaskan terlebih dahulu Pak, apa itu sebenarnya yang dimaksud dengan CSIRT? Ya, jadi CSIRT itu sendiri menurut kepanjangannya ya, itu adalah Computer Security Incident Response Team. Jadi sebenarnya ini adalah tim khusus yang menangani segala kejadian-kejadian terkait dengan keamanan siber. Contohnya kayak misalkan masnya pernah kena hack di bagian di account banking misalnya, atau di hacking di dunia maya. Nah, nanti tim ini yang akan bertanggung jawab untuk melakukan investigasi terhadap serangan cyber itu sendiri gitu. Artinya tim ini tim aksi cepat lah ya, bisa dibilang kayak gitu ya? Ya, betul, tim aksi cepat. Apabila ada insiden keamanan siber, nanti akan tim ini yang akan bergerak gitu. Apalagi kan di era sekarang kan teknologi semakin berkembang nih Mas. Jadi kayak cyber tuh lagi di golden age-nya lah untuk cyber gitu Ya, kan. Sementara betul. kan banyak banget perkembangan-perkembangan yang harus segera dilakukan gitu kan. Ini berarti sebenarnya seberapa penting sih CSIRT ini untuk berperan dalam saat ini? Ya, jadi ya seperti yang masnya dan milenials tahu juga, di masa pandemi ini kan udah mulai banyak nih digital evolution ya. Jadi banyak industri-industri juga yang udah beralih ke dunia cyber, dunia digital. Nah, tentu aja banyak juga hacker-hacker bermunculan yang udah mulai nih menyerang ke sistem-sistem yang baru ini, yang baru dibentuk. Nah, oleh karena itu sebenarnya terutama untuk pemerintahan juga ya, pemerintahan buat millennials yang mungkin berada di pemerintahan juga, ini juga cukup penting karena mungkin sistem-sistem yang sedang kita jaga sekarang atau mungkin kita sedang bangun itu sering diserang. Oleh karena itu kita harus punya yang pertama adalah punya monitoring team sebenarnya, di mana tim ini yang bertugas untuk mendeteksi adanya serangan dan kemudian dia akan melaporkan kepada tim yang bernama CSIRT ini. Jadi sebenarnya CSIRT sendiri sebenarnya udah di layer kedua atau ketiga setelah dari teman-teman yang di SOC kita bilangnya ya, atau Security Operation Center ini yang bertugas untuk melakukan deteksi. Jadi setelah deteksi keamanan siber ini sudah bergerak atau sudah ketemu semacam alert gitu lah ya, baru kemudian diserahkan ke tim CSIRT untuk melakukan investigasi lebih lanjut. Contohnya, saya ingin mencari sebenarnya kebocoran data kita itu berasal dari mana misalnya. Ternyata ada, kalau misalkan pernah lihat, ternyata ada salah satu perusahaan atau salah satu BUMN atau mungkin pemerintah yang datanya udah disebarluaskan di forum tertentu misalnya, atau di sosial media, atau mungkin di dark web. Nah, itu kan mungkin kita udah sering dengar ya beberapa hari belakangan ini, beberapa minggu belakangan ini. Nah, itu juga kita melihat bahwa kita sebagai CSIRT itu harus melakukan investigasi sebenarnya dari mana sih informasi kita itu bisa diambil oleh orang. Misalnya, ternyata dilakukan diambil oleh berasal dari web kita, ternyata udah sempat kena exploit atau ada vulnerability tertentu misalnya. Kemudian kita bisa tahu bahwa kita bisa tahu bahwa ternyata
aplikasi ini kita harus melakukan penambalan atau ditambal sedemikian rupa sehingga tidak terjadi kebocoran lagi di kemudian hari. Jadi tugas utama dari CSIRT team sendiri itu adalah untuk melakukan investigasi sebenarnya root cause dari kejadian siber itu dari mana. Itu sih untuk pentingnya dari cyber ya. Artinya ini sebagai layer terakhir lah ya. Pastinya kan sudah ada tim lebih awal yang melakukan deteksi gitu kan. Betul. Dan baru si CSIRT ini yang bekerja menanggulangi menindaklanjuti Menindaklanjuti informasi yang hingga diterima. sampai ke pencarian root cause ya, root cause dari sebuah kejadian siber. Bahkan mungkin ke depannya kalau misalkan dia bisa best effortnya, dia bisa mencari sampai siapa sih pelakunya. Nah cuman kadang itu jadi objektif terakhir lah, itu jadi goal terakhir supaya kita bisa identify sebenarnya siapa sih yang kemungkinan potensial pelakunya tuh ke situ gitu. Kalau cara-cara yang dilakukan oleh tim CSIRT ini itu bagaimana? Apakah dilakukan dari belakang meja saja atau mereka kadang-kadang perlu harus ke lapangan gitu, Mas? Nah, itu banyak hal ya. Jadi kalau misalkan kita cerita tentang investigasi, tentu saja kita harus ke lapangan. Misalkan, ternyata kejadian bocornya data kita itu berada di server yang berada di Serpong misalnya, atau berada di Cibitung misalkan. Di Cibitung kita tahu banyak data center di sana. Nah, kita harus datang ke sana. Terus kemudian kita harus mengecek fisiknya, kemudian kita harus mengambil hard disknya, terus mengambil memori. Pokoknya ada beberapa artifak dari si server-server ini yang harus kita ambil untuk dilakukan analisa, investigasi. Nah, setelah kita udah melakukan pengambilan data, kita bilangnya adalah semacam akuisisi ya, akuisisi data, akuisisi memori atau hard disk. Nanti hard disknya dibawa ke kantor, baru kita lakukan investigasi lebih lanjut. Misalkan, ternyata kita lihat di hard disk yang nomor 1, nomor sekian, ini ditemukan ada file mencurigakan. Dia bernama a.exe misalnya. Nah, baru dari situ kita coba identifikasi, ternyata a.exe ini dia melakukan malicious activity misalnya. Ternyata dia melakukan injeksi proses ke A, B, C, D, E. Nah, itu yang kita harus investigasi lebih lanjut gitu. Jadi banyak hal sih. Jadi intinya kita tetap harus ke lapangan, terus kemudian baru data-data atau hardware yang ada di lapangan itu kita bawa ke kantor, baru kita investigasi lebih lanjut. Memang sih mostly kerjaan kita itu banyak makan waktu akuisisi. Akuisisi itu bisa makan waktu 2 jam sampai mungkin bisa seharian di dalam untuk akuisisi data aja ya. Nah, kemudian baru diinvestigasi di lokasi atau di kantor, kita biasanya melakukan itu ya cukup lumayan lama, cuman nggak selama kalau kita melakukan akuisisi. Tergantung ya, kalau misalkan memang datanya banyak dan ternyata si hacker ini udah pindah-pindah nih. Misalkan kan nggak mungkin dia cuma nyerang ke satu server doang atau satu aplikasi. Mungkin aja dia bisa nyerang ke 10 aplikasi kita, atau mungkin kita punya 100 server, 50%-nya udah kena attack gitu. Nah, kita masing-masing server tadi harus kita investigasi masing-masing, nggak bisa nggak gitu. Pihak yang melakukan tuh biasanya dari mana ya? Apakah pihaknya sendiri atau ada dari pemerintahan atau mungkin dari pihak ketiga dari swasta seperti itu? Ya, jadi di Indonesia sendiri ada beberapa approach, ada beberapa tipe. Jadi mungkin aja di perusahaan tersebut sudah punya tim. Jadi mungkin aja mereka sudah punya tim, kemudian tim ini akan bergerak melakukan analisa atau investigasi tadi. Nah, untuk perusahaan-perusahaan yang ternyata mereka belum punya tim ya, mereka bisa outsource ke beberapa konsultan di luar, itu mereka bisa kasih service, saya bisa lakukan investigasi lebih lanjut nih, lanjutan. Terus untuk yang beberapa pemerintah, memang ada yang sudah punya tim CSIRT sendiri, ada yang belum. Nah, kalau yang belum biasanya akan meminta support ke beberapa organisasi di luar, contohnya kayak BIN atau BSSN, itu mereka bisa minta tolong ke mereka apabila timnya sendiri itu belum ready, belum siap ya untuk melakukan investigasi sendiri gitu. Memang ada skill set yang khusus ya untuk melakukan investigasi tadi, nggak sembarang orang yang saya bisa IT, terus habis itu saya bisa lakukan analisa atau investigasi sendiri, itu enggak. Jadi memang harus ada semacam sertifikasinya juga. Perlu sertifikasi ya? Betul. Kalau skill set yang dimaksud itu yang kayak gimana Mas ya? Apakah misalkan orang awam seperti saya lah tertarik sama cyber gitu kan, pengen terjun ke bidang itu.
Apa nih yang perlu saya siapkan? Jadi memang ada beberapa sertifikasi dasar, contohnya kayak Certified Ethical Hacker atau beberapa sertifikasi dasar lainnya. Nah itu kalau bisa diambil dulu supaya kalau kita mau melakukan investigasi kan sebenarnya kita mau tahu sebenarnya hacker ini melakukan apa di sistem kita. Nah bagaimana kita bisa tahu hacker ini melakukan apa kalau kita sendiri nggak ada sense bahwa attacker itu melakukan apa di luar. Jadi kita harus semacam seolah-olah menjadi hacker dulu. Belajar Menjadi hacker dulu. Begitu kita bisa udah tahu nih cara hacker menyerang, barulah kita bisa tahu, oh ternyata hacker itu metodenya ada 100 loh, atau mungkin ada 1000 gitu ya. Nah baru saya sebagai seorang investigator harus tahu nih, oh dari 1000 cara ini, apakah ada di sistem kita gitu. Jadi saya harus tahu nih masing-masing, oh ternyata ada kemungkinan hacker A menggunakan tekniknya nomor 1, 2, dan 3. Ya udah kita harus identify di kita punya sistem, bener nggak sih hacker ini melakukan tipe A 1, 2, dan 3 gitu. Jadi jadi itu dasarnya, yang penting kita harus tahu menjadi hacker tuh, how to jadi hacker tuh gimana. Kemudian baru next step-nya kita baru tahu nih, untuk melakukan investigasi itu teknik-tekniknya kayak gimana. Yang tadi saya bilang, akuisisi itu ada macam-macam. Mungkin akuisisi hard disk yang kalau misalkan pernah tahu ada yang piringan, ada yang SSD, ada yang flash disk, itu kan beda-beda. Apalagi kalau berhubungan sama handphone, itu teknik untuk akuisisi data di situ beda-beda juga. Terus ada lagi yang berhubungan sama memori, non-volatile data, ada macam-macam untuk caranya. Kemudian habis datanya udah diambil, terus ditaruh di kantor, kita harus tahu juga bagaimana menganalisanya. Nggak sembarang software bisa dipakai, nggak sembarang teknik kita bisa langsung pakai. Nah jadi harus ada step by step-nya, di mana kita harus udah mengerti dulu caranya, baru kemudian kita bisa menganalisa dengan baik gitu. Takutnya gini, kalau misalkan kita orang awam nggak ngerti apa-apa, terus langsung terjun ke investigasi, takutnya malah menjadi mengeluarkan report atau laporan yang salah. Nah, itu kan juga berakibat cukup fatal ya. Nah, jadi kita harus tahu dulu skill set yang pas, kemudian kita belajar dengan baik, baru kemudian kita bisa lakukan investigasi dengan baik. Baik. Kalau dari sudut pandang Mas Yohanes, melihat ini kan serangan-serangan cyber ke beberapa instansi atau perusahaan di Indonesia kan cukup banyak ya? Ya. Itu kan pasti yang bertindak berarti CSIRT itu tadi ya? Ya. Kalau dari sudut pandang pakar sendiri melihat kemampuan skill set SDM yang dimiliki oleh Indonesia lah, itu seperti apa? Berada di level apa? Apakah sudah ke level internasional kah atau bagaimana? Kalau di Indonesia sendiri, saya ikut beberapa komunitas cyber. Kita sebenarnya nggak kalah dengan yang investigator-investigator di luar. Cuman memang secara exposure ke dunia internasional masih kurang. Nah, dan orang-orang ini yang memang bagus. Dan karena belajar cyber itu kan cukup sulit ya. Terus kalau misalkan kita ngomong sertifikasi atau tentang kuliah cyber gitu, itu sangat ya cukup mahal lah, quote unquote. Nah, jadi sedikit orang yang mungkin ketertarikannya banyak ya. Mungkin kalau kita lihat ke daerah-daerah itu sangat banyak yang tertarik cyber, bagaimana melakukan hacking segala macam. Cuman begitu masuk ke sertifikasi yang cukup rumit buat dipelajari, itu kadang beberapa orang udah mulai nyerah. Oleh karena itu, kita masih sangat kekurangan sebenarnya untuk pakar cyber, terutama yang bagian cyber incident ini ya. Cyber incident tuh masih sangat kekurangan. Jadi sebenarnya orang-orang yang bagus itu banyak, cukup banyak, cuman masih kurang dari 500 loh. Ya mungkin bahkan kurang dari 100. Bahkan kurang dari 100 yang jago ya. Skop Indonesia ini ya? Skop Indonesia, betul. Skop Indonesia. Jadi yang bisa mungkin banyak, cuman yang benar-benar paham how to melakukan investigasi yang bagus itu sedikit banget, Mas. Itu dibandingkan sama luar negeri ya, di Singapura, di US atau di Australia, mereka punya tim dan kebanyakan mereka researcher ya, memang researcher, dia meneliti bagaimana sih orang-orang hacker-hacker di luar itu menyerang kita. Nah, sedangkan kita kadang karena ini orang udah jago-jago ya udah mereka sibuk dengan dunianya sendiri, mungkin karena saking banyaknya insiden, ya mereka sibuk dengan insidennya sehingga
ya yang lain nggak ke-expose dengan kerjaan-kerjaan insiden seperti ini kan soalnya butuh experience juga ya gitu. Jadi experience itu sangat penting untuk bisa tahu nih gimana sih untuk nekel yang untuk sistem yang seperti ini caranya kayak jam terbang lah. Kita tahu tipe-tipe file seperti ini, tipe-tipe malware seperti ini, ya kita tahu bagaimana menanganinya gitu. Kalau kurangnya SDM itu kenapa ya? Maksudnya kurangnya orang yang ahli gitu kan? Apakah kurang motivasi kah, atau kurang dukungan dari pemerintah, atau memang kurang sumber pengetahuan, atau gimana? Ya, kalau misalkan dukungan dari pemerintah, tadi Masnya bilang dukungan pemerintah harusnya udah cukup lumayan ya. Jadi kayak saya lihat ada yang dukungan prakerja, itu juga cukup membantu. Prakerja sendiri ada yang bagian cyber gitu ya, nah, itu cukup membantu. Dan kemudian ada beberapa kampus juga yang udah mulai aktivitas untuk jurusan cyber, itu udah cukup membantu. Nah jadi cuman itu baru di start beberapa tahun ini. Jadi bandingkan dengan yang studi lain ya, contohnya kayak IT yang lebih general, itu kan udah dari berpuluh-puluh tahun ada. Nah sedangkan cyber sendiri baru ada mungkin sekitar 5 tahun, 6 tahun belakangan. Jadi memang dari sisi pendidikan untuk cyber sendiri itu masih tergolong baru. Dan mungkin untuk euforia orang-orang untuk belajar cyber tuh banyak ya. Cuman yang benar-benar terjun ke dunia pendidikan yang memang mereka masuk di cyber itu cukup sedikit, karena mereka saya bisa belajar hacker dari YouTube, saya bisa baca dari forum-forum, dari sosial media, itu sangat banyak. Jadi mungkin ada banyak orang juga yang lebih tertarik ke dunia yang gelap seperti itu. Nah, jadi itulah tugas kita sebenarnya. Ayolah, daripada lu ke bagian yang gelap-gelap tadi, banyak juga teman-teman kita yang melakukan carding misalnya. Nah, itu kan udah masuk ke dunia kejahatan ya. Jadi diajaklah untuk masuk ke dunia memang kita di sisi defense-nya. Kita bagaimana untuk menjaga keamanan sistem negeri kita sendiri loh gitu. Jadi memang untuk secara motivasi sih menurut saya udah cukup banyak ya. Cuman gimana caranya kasih tahu mereka, supaya kasih tahu kita semua di sini milenial juga, ayo kita masuk ke bagian yang pakar di sisi sistemnya, di sisi keamanan sibernya, supaya kita jangan cuman bisa nyerang doang, tapi bisa untuk melindungi. Jadi melindungi nggak cuman mungkin aja melindungi diri kita sekarang dulu ya, mungkin dari sisi account kita misalnya, banking account kita, atau mungkin handphone kita, WA kita, jangan sampai keambil alih. Baru kemudian nanti next levelnya di perusahaan teman-teman nanti bekerja misalnya, atau mungkin di pemerintahan, bagaimana nanti di pemerintahan ini bisa membantu sistem-sistemnya bisa terjaga dengan baik gitu. Baik. Tadi kan Mas Yones bilang kalau ahli yang di bidang cyber kan masih sedikit ya, mungkin bisa dibilang ratusan gitu kan. Tapi informasi yang saya terima kan bahwa ternyata di instansi pemerintahan baik di level pusat ataupun daerah itu kan juga memiliki tim CSIRT ya. Itu menurut Mas Yones gimana Mas? Efektifkah tim CSIRT ini atau bagaimana? Ya, menurut saya udah masuk ke bagian daerah-daerah itu udah cukup efektif ya, terutama kalau misalnya ada serangan siber yang masuk ke Pemda di daerah kita misalnya. Nah, mereka biasanya bingung mau lapor kemana. Biasanya ya udah ke CSIRT yang berada di daerah-daerah, itu lebih cocok. Jadi memang skill set yang udah ada itu sudah mumpuni secara dasar ya. Jadi misalkan website yang udah di-deface, jadi websitenya udah diganti sama orang gitu. Nah, mungkin mereka bisa lakukan investigasi dan bisa melakukan recovery cepat. Cuman kalau yang udah lebih ke advance, kayak misalnya ada beberapa instansi perusahaan yang ternyata saya pernah face to face beberapa kali dengan hacker-hacker dari luar. Nah, mereka teknik-tekniknya itu sangat sangat advance ya, sangat berbeda jauh daripada yang kalau kita bilang script kiddies yang biasanya melakukan defacing segala macam. Jadi memang hacker-hacker dari luar ini tekniknya macam-macam, dan kalau kita nggak belajar benar-benar, kalau kita nggak pernah ke expose dengan ada teknik baru, ada cara-cara baru untuk melakukan attack aplikasi A, B, C, nah kita nggak akan tahu tuh untuk melakukan ke sana. Mungkin yang kurang tadi yang
ke expose ke attack-attack yang baru ya, tipe-tipe serangan-serangan baru di daerah-daerah tuh belum terjamah sampai ke sana. Cuman kalau misalkan secara skill set dasar itu pastinya mereka punya. Kalau jenis-jenis ancaman atau serangan yang sering ditangani tim CSIRT itu yang kayak gimana ya, Pak? Macam-macam sih Mas, mulai dari laporan akunnya di hijack atau bahkan ada pelaporan, oh ini saya dapat email tapi linknya nggak jelas, itu tuh contoh attempt untuk phishing ya. Iya. Terus habis itu saya ditelepon oleh call center tapi ternyata bukan dari pemerintah A, bukan dari kantor A misalnya. Nah kayak gitu-gitu sering dapat laporan. Nah cuman yang lebih advance lagi itu contohnya, oh ini ada ada satu proses yang jalan di laptop saya nggak tahu, tolong dicekin. Itu kadang kita juga performnya seperti itu. Atau mungkin yang lebih advance lagi, ini website saya kenapa tiba-tiba hilang atau rusak, nggak bisa diakses. Nah itu kita juga coba investigasi. Atau ada yang paling advance sekarang itu, kenapa tiba-tiba ada satu saat misalnya transaksinya beberapa account itu di-allow. Jadi misalkan sebenarnya orang-orang ini nggak melakukan transfer, tapi kenapa dia duitnya hilang misalnya. Iya. Nah nggak cuma satu tapi banyak kayak gitu. Jadi Jadi banyak ya? nggak cuma satu account tapi banyak account yang tiba-tiba hilang, ke transfer ke satu ini, atau tiba-tiba duit dari nasabah tiba-tiba ke transfer ke luar negeri. Nah kayak gitu-gitu kita harus tahu teknik-teknik step by step-nya ya untuk bisa menginvestigasi lebih dalam gitu. Jadi dari level yang paling kecil, yang paling standar, yang paling biasa gitu ya, sampai yang level advance tuh kita harus bisa untuk perform investigasi gitu. Banyak banget berarti yang ditangani gitu ya. Sangat Dari yang sepele sampai yang berat juga ada ini. gitu. Oleh karena itu kadang manajemen kan cuma mau tahu, oh saya ini hasilnya apa, root cause-nya tuh apa, supaya dia bisa tahu kan manajemen, oh saya nanti next-nya mesti memperkuat di sisi mana. Manajemen cuma pengen tahu itu. Tapi proses dari akuisisi sampai jadi root cause itu sangat panjang. Gitu. Jadi tergantung laporannya juga berapa banyak yang datang. Itu dari tim deteksi tadi maupun ada yang orang yang lapor ya, orang yang lapor kita. Jadi tergantung juga kasus-kasusnya gitu. Tantangan yang paling sering dihadapi apa sih, Mas? Yang paling berat kayak ini bikin susah gitu kan atau apa gitu? Ya, jadi tantangan yang paling berat itu kalau ketemu ada teknik baru yang kita belum tahu. Oh, Jadi kayak hacker-hacker dari luar negeri itu ya? Hacker dari luar negeri. Kadang di sini juga ada yang dia ngikut dari luar, terus itu diimplement. Cuman itu cukup dikit lah. Ada beberapa satu atau dua threat actor. Threat actor tuh kita bilangnya memang group of hacker yang memang tugasnya untuk pengennya dia menyerang ke satu instansi. Itu kita bilangnya threat actor ya. Ada threat actor dari luar, ada threat actor dari dalam negeri. Nah, kita juga udah identify beberapa dari dalam negeri, cuman nggak terlalu advance attackernya. Nah, cuma kalau yang dari luar-luar ini yang cukup banyak dia cukup beragam teknik-teknik yang dipakai. Nah, terus biasanya mostly kalau udah advance kan dia menggunakan malware ya. Nah, malware sendiri juga kadang susah dilakukan analisa. Nah, itu yang bikin benar-benar challenging buat kita. Jadi itulah kenapa belajar untuk melakukan analisa ke spesifik malware atau spesifik sistem itu benar-benar dibutuhkan untuk bisa mendapatkan si root cause analysis ini. Kalau dari kasus-kasus yang pernah ditangani itu kebanyakan itu sudah terjadi atau pernah menemukan kasus yang sedang berlangsung gitu. Oh, jadi sedang kayak berlangsung? Ya. jadi kayak face to face gitu kan. Ya. Hacker lawan hacker itu pernah nggak? Pernah. Kalau itu pernah. Jadi memang udah satu waktu kita kena attack ya. Jadi kita identifikasi bahwa ada satu serangan gitu, ada duitnya mengalir dari Indonesia keluar gitu. Nah, yang kita kan harus gerak cepat tuh. Kita waktu itu kerja 24 jam. Jadi identify dulu sebenarnya root cause-nya di mana. Nah, itu benar-benar dikejar sama waktu. Nah, begitu kita lagi lakukan investigasi, melakukan analisa yang korelasi dengan log segala macam, itu kan macam-macam yang kita tekniknya. Nah, ternyata sehari atau 2 hari kemudian diserang lagi. Gitu. Bahkan ada kasus-kasus yang setelah kita udah selesai investigasi,
ternyata hackernya masih di situ. Oh gitu. Jadi mereka masih punya akses atau malware yang bisa koneksi dengan sistem mereka di internet. Gitu. Jadi ternyata kita belum fully cover semua sistem yang terinfeksi. Jadi Nah, masih ada kasus sisa lah. masih gitu ada ya. sisa, betul. Jadi masih ada sisa itu yang jadi kekacauan. Begitu kita bilang, oh ini sistemnya udah all clear, udah nggak ada masalah lagi, ternyata beberapa bulan setelahnya dikena hack lagi dengan attacker yang sama. Itu musibah sih waktu itu. Jadi kasus-kasus seperti itu yang bakal sering ditemuin. Jadi mungkin aja memang sudah terjadi, udah lama. Ada juga kasus-kasus yang kejadiannya tuh kita temukan hari ini, tapi sebenarnya hackernya udah masuk 6 bulan sebelumnya atau mungkin setahun sebelumnya gitu. Jadi kita ketemu jejak-jejaknya dia. Terus kemudian ya kita mau nggak mau kan harus menutup semua jejaknya dia, jangan sampai ada lagi kan, celah-celahnya ditutup kan. Nah jadi itulah kenapa ya mostly sih kayak gitu kasusnya. Cuman ada kasus-kasus tertentu yang memang ternyata hackernya masih berada di situ dan kita harus perform something gitu. Dan kejadian lagi gitu. Itu yang ngeri sih di situ. Ini kan berarti PR-nya untuk C-Cert itu kan banyak banget ya untuk Betul. mengembangkan, untuk meningkatkan kemampuan gitu kan. Kalau menurut Mas Yohanes, apa sih aspek yang paling penting untuk dibenahi oleh tim C-Cert? Oke, yang masih kurang sekarang di hampir semua perusahaan yang saya pernah datangin itu adalah di sisi deteksi sebenarnya. Dan timnya. Jadi kadang yang terjadi adalah kita nggak tahu nih, hacker sebenarnya sudah berada di dalam di perusahaan tersebut, di sistemnya kita, tapi kita nggak bisa mendeteksi. Nah itu yang kasus. Jadi begitu udah kejadian, datanya sudah keambil orang, itu baru dilaporkan ke kita baru investigasi setengah mati kan. Nah jadi sebenarnya yang sangat kita perlukan adalah perkuat dulu di deteksi. Begitu deteksi kita, at least kita tahu lah hacker hari ini masuk, hari itu juga kita tahu bahwa hacker ini lagi masuk. Baru dilaporkan ke kita. Jangan sampai hackernya ternyata hari ini masuk, 6 bulan atau setahun kemudian itu kejadian. Kejadian berulang lagi gitu. Nah gitu, jadi deteksi itu penting. Nah kedua adalah tim C-Cert itu kalau misalnya mungkin dari milenial sendiri nggak punya kapabilitas di situ gitu ya. Ya udah nggak apa-apa, it's okay. Kita kalau yang penting adalah ada prosesnya. Misal, kalau misalkan kita kejadian nih salah satu web application kita ternyata kena attack atau aplikasi kita itu kena hacking gitu. Nah kita tahu apa yang harus dilakukan. Jangan sampai begitu kita udah kena attack, kita panik, bengong-bengong, bingung mau mesti ngapain. Nah itu kan lebih berbahaya ya. Jadi kita tahu apa yang next step-nya itu mesti ngapain. Itu harus ngapain itu berarti? Kita biasanya bikin prosedur, jadi bikin SOP. Jadi bikin SOP di semua ya instansi manapun, mau itu di perusahaan private maupun di pemerintah, kita harus ada SOP-nya. Misalkan kejadian ada satu alert ditemukan di tim deteksi, nanti tim yang tim C-Cert-nya itu step-nya mau ngapain. Pertama itu ngapain, kedua itu ngapain, kayak tadi kan harus ada akuisisi, harus ada investigasi. Nah itu harus ada waktunya. Jadi misalkan dari tim SOC nemuin jam 12 malam, jam berapa tim C-Cert itu harus turun ke lapangan. Itu harus ada jamnya. Jadi misalkan itu kita namakan Service Level Agreement atau SLA ya. Jadi kita harus tahu misalkan jam 12 malam, jam 12 lewat 5 harus turun di lapangan. Gitu. Jadi proses itu yang harus kita bikin dulu. Kalau misalkan nggak ada timnya, it's okay. Kita tadi yang seperti saya bilang sebelumnya, kita bisa minta tolong ke konsultan di luar, atau kita minta tolong ke BIN atau ke BSSN, itu it's okay. Nah jadi tim yang proper nggak ada, it's okay. Yang penting teman-teman tahu apa yang harus dilakukan pertama kali. Gitu. Jadi baru setelah kita investigasi berlanjut, baru ketemu reportnya, baru kita bisa remediasi ya. Jadi menutup semua kebolongan-kebolongan yang tadi ditemukan gitu. Baik. Berarti kalau lain kali nih saya menemukan saya jadi korban serangan gitu kan, kepada siapa ya saya harus kelapor? Nah itu kalau tergantung nanti masnya berada di mana ya. Jadi kalau ternyata akun pribadi
account pribadi misalnya kena attack gitu. Nah, teman-teman bisa coba kontak ke Polda atau mungkin di Polri, itu mereka punya tim khusus untuk penanganan tindak pidana cyber ya, tindak pidana keamanan siber. Itu mereka bisa bantu biasanya. Kita sebagai warga negara ya, kita sebagai warga negara yang account-nya kena hack, itu bisa. Cuman bisa kalau misalkan berhubungan sama banking, biasanya mereka punya tim sendiri. Jadi teman-teman bisa aja sebagai nasabah lapor ke banknya akan melakukan investigasi lebih lanjut gitu. Itu kalau di sisi banking. Kalau teman-teman kerja sebagai employee di kantor, biasanya mereka punya tim sendiri. Mereka punya tim investigator sendiri, ya mereka yang akan melakukan investigasi lebih lanjut. Kalau misalkan enggak, mereka bisa kerjasama, mereka bisa lapor ke BSSN misalnya. BSSN kan lebih umum ya. Dia akan membantu ke yang private industry sama yang umum juga bisa mereka BSSN. Mungkin kalau teman-teman mau lapor ke BSSN juga bisa. Jadi kita sebagai warga negara pun lapor ke sana juga bisa. Cuman untuk investigasi lebih lanjut saya saranin ke polisi, itu lebih cepat. Terus kemudian untuk yang kalau misalkan milenial bekerja di sisi pemerintah, bisa lapor ke pusat dulu misalnya, oh ternyata lagi di daerah gitu ya, ini harus ngapain nih setelahnya. Nah itu kadang ada tim khusus dari pemerintah tersebut untuk menangani urusan-urusan seperti ini. Itu pastikan koordinasi sama mereka. Kalau misalkan nggak ada tim tersebut, baru kontak keluar. Contohnya BIN misalnya, mereka punya tim sendiri untuk melakukan investigasi lebih lanjut gitu. Dan saya lihat juga udah cukup proper ya, udah cukup baik-baik untuk tim yang kapabilitasnya untuk melakukan investigasi lebih lanjut gitu. Baik. Terima kasih banyak Mas Yohanes. Untuk menutup, barangkali Mas Yohanes ada sepatah dua patah kata disampaikan kepada milenial. Oke, kita sih biasanya, kita seperti tadi yang saya bilang ya, jadi kita masih sangat butuh orang pakar cyber gitu ya. Nah, mau mengajak juga teman-teman milenial, cobalah belajar atau yang tertarik di dunia cyber, marilah kita bersama-sama, kita belajar bareng-bareng yang benar ya, yang profesional. Karena di dunia, bahkan di Indonesia sendiri, kita masih kekurangan orang. Jadi kalau teman-teman mungkin lihat di lowongan-lowongan cyber, itu pasti akan selalu open. Karena orang yang dunia cyber itu memang banyak dicari, dan kita butuh experience yang cukup memadai. Jadi kadang susah untuk nyari orang yang benar-benar bisa capable yang memang dibutuhkan oleh perusahaan atau mungkin di pemerintah gitu. Jadi ayo nggak usah takut, belajar aja, dan it's fun sebenarnya buat belajar cyber. Dan cyber itu kalau misalkan kita belajar cyber itu belajar dari ujung ke ujung ya. Mungkin kalau pernah dengar yang belajar database, belajar aplikasi, belajar networking, itu benar-benar spesifik kan ke bagian networking doang. Tapi kalau orang cyber, itu harus bisa dari ujung ke ujung. Harus bisa infrastrukturnya, harus bisa arsitekturnya, harus bisa aplikasi, harus bisa semua harus dipelajarin. Karena yang nanti jadi tugas kita adalah untuk menghandle seluruh IT-nya dari perusahaan atau nanti tempat kita bekerja gitu. Jadi jangan takut buat belajar, dan seperti yang tadi sebenarnya kalau memang pengen teman-teman bisa lapornya kemana. Jadi kalau misalkan memang tahu nih saya tiba-tiba kena hacking atau kantor kita tahu nih ketahuan bahwa kena cyber attack gitu, saya tahu harus lapor kemana gitu. Jadi paling tidak kita udah tahu step pertama yang akan kita lakukan begitu kita kena serangan siber gitu. Baik, terima kasih banyak Mas Yohanes atas jawabannya. Sangat membuka wawasan kita sekali mengenai apa itu Cyber Security Incident Response Team ya, dan bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan. Demikian milenial wawancara kita pada hari ini mengenai episode tentang Computer Security Incident Response Team. Yang tentunya bahwa CSIRT ini adalah tim yang bereaksi sebagai respon terhadap laporan-laporan yang ditemukan oleh tim deteksi. Yang tentunya tim CSIRT ini memerlukan banyak kemampuan yang sementara di Indonesia ini masih belum banyak
personil atau SDM yang memiliki kemampuan tersebut. Oleh karena itu, Indonesia masih sangat membutuhkan SDM yang mumpuni mengenai cyber security. Namun jangan khawatir karena tetap saja pemerintah memiliki beberapa instansi yang sudah memiliki tim CISRT yang bereaksi langsung menanggulangi berbagai bentuk serangan cyber security seperti Badan Intelijen Negara ataupun BSSN serta Polri. Sehingga masyarakat atau milenial tidak perlu khawatir apabila mendapatkan serangan. Dan apabila terjadi serangan terhadap milenial, cukup laporkan saja kepada Polda atau ke Polsek setempat dan juga bisa melaporkan kepada BSSN. Saya Akbar Wirawan, pamit undur diri. Sampai jumpa.